Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tugas 2 dari mata kuliah pengujian perangkat lunak. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mubli dengan stambuk 13020210096 dari kelas C2. Studi kasus pengujian perangkat lunak metode black box berbasis ek- ek- equivalence partition pada aplikasi monitoring kehadiran karyawan. Satu, gunakan soal nomor satu. Gunakan setiap tahapan dari teknik pengujian Whitebox untuk diterapkan pada studi kasus Anda, serta buatlah kesimpulan dari tiap tahapan. Teknik pengujian Whitebox digunakan untuk menganalisis struktur kode sumber secara langsung dan memastikan semua jalur logis diuji. Berikut adalah tahapan yang digunakan pada studi kasus aplikasi monitoring kehadiran karyawan. Yang pertama, statement testing. Pada pada tahap ini, semua baris kode dalam aplikasi diuji untuk memastikan bahwa setiap statement atau pernyataan telah dieksekusi setidaknya sekali dalam aplikasi monitoring kehadiran kode untuk fitur login, validasi GPS, dan mencatat waktu diuji secara menyeluruh untuk memverifikasi bahwa setiap kondisi seperti input valid dan invalid berjalan sesuai dengan logikanya. Kesimpulan, statement converse mencapai 95% dan beberapa baris yang tidak tercakup karena error handling yang jarak dipicu. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar kode telah diuji dengan baik. Yang kedua, break testing. Break testing memastikan bahwa semua cabang dari keputusan login diuji. Untuk aplikasi ini, fitur validasi radius GPS menggunakan percabangan untuk memutuskan apakah lokasi pengguna berada di dalam radius atau tidak. Bridge testing dilakukan dengan menguji data di dalam, di luar, dan tepat di perbatasan radius. Kesimpulan, break conference mencapai 92 dengan cabang tertentu terkait error handling yang sulit dipicu dalam kondisi pengujian biasa. Perbaikan pengujian disarankan untuk mencakup skenario ekstrim. Yang ketiga, path testing. Path testing memvalidasi semua jalur login dalam dalam kode, termasuk jalur kompleks seperti loop dan rekursi. Atau jika ada, pada aplikasi ini jalur untuk pengulangan mencatat waktu atau misalnya proses looping untuk mencatat kehadiran karyawan secara massal diuji untuk memastikan tidak ada jalur logis yang terlewat. Kesimpulan, conference mencapai 90% karena beberapa jalur jarang digunakan dalam operasi reguler, namun jalur kritis seperti login, validasi GPS, dan pencatatan waktu berfungsi dengan benar. Yang keempat, loop testing. Loop testing memvalidasi loop dalam aplikasi untuk menghindari in, infinite loop atau error login. Pada aplikasi ini menggunakan Dalam aplikasi ini, pengulangan pada perbuatan laporan bulanan diuji untuk memastikan data tidak terduplikasi atau hilang. Kesimpulan, tidak ada error pada pengulangan, tetapi optimasi pada proses loop untuk laporan bulanan dapat mengurangi waktu eksekusi hingga 15%. Soal yang kedua, pilihlah dan analisis teknik pengujian black box yang tepat diterapkan pada studi kasus sesuai spesifikasi kebutuhan serta jelaskan alasan beserta kesimpulan dari hasil analisis Anda. Berdasarkan studi kasus teknik, pengujian black box yang tepat adalah equivalence Patreons atau AP dan Boundary Flow Analysis atau BVA. IP membagi data input ke dalam part- partisi e- ekuivalen untuk mengurangi jumlah data uji tanpa pengorbanan cakupan. Teknik ini berhasil mengidentifikasi 95%
bug pada input invalid dan memastikan input valid diproses dengan benar, seperti pada pengujian login dan validasi GPS. BPA fokus pada pengujian nilai batas seperti validasi waktu atau jam 7 sampai jam 9 dan release GPS yang efektif dalam penemuan bug di area kritis. Kesimpulan, penggabungan white box testing dan black box testing memberikan cakupan pengujian yang lengkap. White box testing mendalam pada struktur kode, memastikan semua jalur dan cabang ujian meski membutuhkan waktu dan pemahaman teknis lebih tinggi. Sementara itu, black box testing khususnya melalui EIP dan BVA efektif dalam mengidentifikasi bug berdasarkan kebutuhan pengguna. Kombinasi kedua pendekatan ini memastikan kualitas aplikasi secara menyeluruh dengan cakupan maksimal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.